Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diaja Nuranggraeni dengan NIM 203131009 kelas 3A Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said, Surakarta. Dengan dibuatnya video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah sosial emosional anak usia dini. Program stimulasi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Latar belakangnya yaitu anak memiliki sifat pemarah dan sering berkata kasar menggunakan nada tinggi, di mana ketika bermain anak mau menang sendiri selalu memarahi teman-temannya. Sering juga si anak berkata kasar kepada teman-temannya, sering berkelahi dengan temannya karena nada bicara si anak ini sambil marah-marah. Dan anak belum bisa mengontrol emosinya sendiri. Deskripsi objeknya yaitu observasi melihat anak usia 5 tahun yang tidak bisa mengontrol atau mengendalikan emosi di dalam dirinya dan berbicara dengan kata kasar menggunakan nada tinggi kepada orang lain. Pengalaman ini dilakukan di lingkungan rumah dengan memfokuskan anak umur 5 tahun yang tergolong di TKA. Anak ini bernama Aira Shirley Alnaira. Program yang dilakukan selama 3 minggu dengan 3 pertemuan yaitu ada 2. Yang pertama metode cooking day, yang kedua metode bercerita. Dengan dipilihnya 2 metode ini supaya anak tidak bosan dan tidak jenuh. Alasan saya memilih metode cooking day juga karena dengan menggunakan metode ini anak bisa berlatih motorik halus dan bisa mengetahui sifat si anak. Nah, alasan saya milih metode bercerita juga yaitu metode bercerita yaitu kegiatan yang dilakukan secara lisan kepada anak-anak dengan alat bantu atau tanpa alat yang harus disampaikan dalam bentuk pesan. Jika didengarkan dengan rasa menyenangkan dalam menyajikan menarik, kenapa saya memilih metode itu? Karena metode cerita memberikan pengalaman belajar kepada anak untuk mengembangkan kepercayaan diri yang baik, akan mempermudah anak dalam interaksi dengan lingkungan dan mengembangkan daya imajinasinya. Di minggu pertama, permasalahan anak yaitu anak mempunyai sifat pemarah dan anak sering berkata kasar dengan menggunakan nada tinggi kepada teman sebayanya, sehingga membuat perkelahian antara teman-temannya. Dengan permasalahan ini bisa diatasi dengan 2 metode yaitu metode cooking day dan metode bercerita. Kondisi awal si anak yaitu anak tidak bisa mengontrol amarahnya ketika sedang bermain dengan temannya maupun dengan adiknya, dan anak sering berkata kasar dengan menggunakan nada tinggi sehingga menyebabkan perkelahian. Langkah-langkah tindakannya yaitu mengajarkan anak untuk selalu bersabar dan memberitahu cara meredakan dan mengontrol amarah si anak. Kondisi pasca tindakan yaitu anak mulai mengerti cara untuk meredakan amarahnya dan sudah mulai menerima kekalahan ketika lagi bermain bersama teman-temannya. Saran untuk orang tua dan guru yaitu sebaiknya orang tua mengajarkan anak untuk mandiri dan menerima kekalahannya ketika saat bermain, sehingga anak bisa lebih mengontrol diri. Di minggu kedua, permasalahan anak masih sama, yaitu anak mempunyai sifat pemarah dan anak sering berkata kasar dengan menggunakan nada tinggi kepada teman sebayanya sehingga membuat perkelahian antara teman-temannya. Di minggu kedua ini belum bisa diatasi dengan metode bercerita. Kondisi awal anak masih sama, yaitu anak tidak bisa mengontrol amarahnya ketika sedang bermain dengan temannya maupun dengan adiknya, dan anak sering berkata kasar dengan menggunakan nada tinggi sehingga menyebabkan perkelahian. Langkah-langkah tindakannya yaitu menjelaskan pentingnya berbicara dengan baik terhadap orang lain, memberi pengertian bahwa berbicara kasar dengan menggunakan nada tinggi dengan orang lain itu adalah tindakan yang tidak sopan dan tidak baik. Melakukan pendekatan dengan anak
dengan memberikan pengarahan kepada anak agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Kondisi pasca tindakan yaitu anak belum bisa untuk tidak berkata kasar karena teman bermainnya sering menggunakan kata yang tidak baik. Jadi si anak masih mengikuti tata berbicara orang sekitarnya. Saran untuk orang tua dan guru yaitu sebaiknya orang tua memberikan pengarahan dan nasihat untuk anak-anaknya bahwa kalau berkelahi itu tidak baik. Dan untuk orang tua jangan memberi contoh dan mengajarkan berbicara dengan nada yang tinggi dan emosi, karena itu secara tidak langsung anak akan mengikuti cara berbicaranya yang tidak baik. Di minggu ketiga permasalahan anak masih sama, yaitu anak mempunyai sifat pemarah dan anak sering berkata kasar dengan menggunakan nada tinggi kepada teman sebayanya sehingga membuat perkelahian antara teman-temannya. Di minggu ketiga ini anak sudah bisa diatasi dengan metode bercerita. Kondisi awal anak masih sama, yaitu anak tidak bisa mengontrol marahnya ketika sedang bermain dan temannya maupun dengan adiknya, dan anak sering berkata kasar dengan menggunakan nada tinggi sehingga menyebabkan perkelahian. Langkah-langkah tindakannya yaitu mengajak anak untuk bercerita tentang anak bermain apa saja ketika bermain dengan teman-temannya dan menjelaskan apa yang mereka bicarakan itu adalah kata-kata yang tidak bagus dan memberikan penjelasan kepada anak tentang pentingnya berbicara sopan kepada orang lain. Kondisi pasca tindakan yaitu anak sudah mengetahui apa saja perkataan yang tidak baik dan sekarang anak sudah mulai berbicara dengan kata-kata yang baik dan tidak dengan menggunakan nada tinggi, dan anak sudah bisa mengontrol dirinya agar tidak berkelahi dengan temannya. Saran untuk orang tua dan guru yaitu anak kurang perhatian dari orang tuanya. Walaupun ibu dan ayahnya sibuk bekerja, setidaknya luangkan waktu untuk bermain kepada anaknya dan mengontrol keseharian kepada anaknya. Atau setiap malam anak bisa diajak untuk menceritakan keseharian si anak ini ngapain saja. Perhatian orang tua itu lebih penting daripada perhatian orang lain kepada dirinya. Ini metode cooking day dan bercerita. Pada gambar di samping merupakan kegiatan cooking day dan bercerita gunanya untuk mengajarkan anak selalu bersabar dan mengetahui cara meredakan dan mengontrol amarahnya si anak. Dan di metode cooking day ini kita juga bisa berlatih motorik halus si anak. Metode bercerita karena dengan menggunakan metode ini memberitahu anak bahwa segala tindakan yang ia lakukan itu tindakan yang kurang baik. Hal baru yang saya dapatkan yaitu saya dapat pengalaman dari masalah-masalah yang dilalui si anak, dari cara penyelesaiannya, dari berbagai macam metode yang saya terapkan. Dengan begitu saya paham dan mengerti bagaimana perkembangan anak dari permasalahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.